Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Septia Pradana dan ada teman-teman saya. Nama saya Muhammad Abdul Azam, NIM 2019 01 418. Nama saya Nama Muhammad saya- Saputro, NIM 003. Nama saya Fathia Laudin, NIM 020. Di sini saya akan bertanya kepada Muhammad Nur Saputro, Ya, apakah tim nakes saat ini sudah sangat efektif untuk menangani COVID? kalau untuk saat ini kurang, belum, karena masih banyak pasien yang bertambah di mana-mana, nggak cuman di tempat saya, di tempat kalian semua pasti bertambah. Itu belum dikatakan, belum apa ya namanya? Sebentar. Anggapannya belum efektif untuk memutus mata rantai COVID sekarang. Terus apakah vaksin yang saat ini itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ditemukan? Kalau vaksin sekarang yang ada di Indonesia sudah ada. Kalau di Indonesia belum ada. Indonesia ngambil dari negara sebelah yang sudah dikembangkan oleh mereka dan diuji oleh mereka ITB kemarin, beritanya gitu. Dan tahun ini akan disebarluaskan untuk masyarakat vaksin tersebut. Terus apakah vitamin yang diminum saat ini itu sudah sangat mencukupi untuk kesehatan kita? Kalau untuk saya sendiri, vitamin yang kita minum itu sebagai untuk kekebalan tubuh supaya virus tersebut tidak mudah masuk ke tubuh kita. Kalau menurut saya sudah seperti itu, sudah mencukupi dengan cara minum vitamin untuk menjaga imun tubuh kita. Ya, terima kasih untuk Muhammad Nur Saputro. Ya, saya mau bertanya kepada Fathia Laudin. Menurut Anda itu negara mana yang menyebarkan virus COVID pertama kali ya? Menurut saya itu dari negara Cina, karena di berita sudah banyak yang menyebar karena mulainya dari negara Cina. Apakah kondisi Indonesia saat ini sudah cukup menurun atau malah tinggi? Kalau dibilang menurun sepertinya belum, karena malah ada yang semakin bertambah dan termasuk lagi orang pedesaan juga yang seharusnya aman karena tidak ikut campur dengan orang luar, malah sekarang justru banyak yang terkena virus COVID. Apakah masker itu sangat penting dalam sehari-hari atau tidak? Di masa pandemi ini sepertinya itu wajib karena bisa mengurangi tertularnya penyakit atau virus-virus lainnya. Baik, terima kasih Fatki. Ya, sama-sama Azam. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kepada Faisal Septia Pradana. Ya. Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan virus COVID di Indonesia saat ini? Penanganannya itu kita bisa lihat pemerintah memang menyampaikan kepada kita untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan juga cuci tangan. Tapi saat ini banyak sekali yang terlupakan dan juga hal tersebut membuat masyarakat akhirnya sama sekali tidak memakai dan juga melupakan protokolnya. Lalu
ketidakberhasilan pemerintah pusat dalam meningkatkan testing, isolasi, dan kontak tracking tersebut. Terus mengapa COVID saat ini sulit ditangani? Mengapa sulit ditangani? Karena di faktor pertama itu sebagai di faktor internal yang berasal dari masyarakat sendiri. Di situ misalnya aja banyak yang di daerah itu masih tidak mematuhi protokol kesehatan dan juga tidak mematuhi anjuran untuk beribadah secara berjamaah di tempat ibadah. Lalu di faktor kedua itu berkaitan dengan faktor eksternal, yaitu banyaknya media yang tidak kredibel. Begitu banyaknya propaganda yang beredar di internet dan menyebabkan masyarakat merasa resah. Lalu terakhir yaitu faktor ketiga yang bersifat institusional, yaitu menjelaskan dinamika pernyataan pemerintah yang dimuat di media. Pada Januari kemarin, tahun lalu negara-negara lain sudah mempersiapkan COVID itu dengan sangat siap dan dengan sangat baik. Terus pada Maret 2020 terdeteksi kasus masuk di Indonesia. Saat itu jumlah kasus positif itu bertambah dengan penambahan yang cukup besar dan tidak menentu pada setiap harinya. Yang selanjutnya, apa dampak dari COVID yang sangat berpengaruh di kehidupan Anda? Dampaknya itu sangat berpengaruh sekali terhadap ekonomi dan juga sangat menyulitkan untuk kita berkomunikasi secara tatap muka seperti untuk perkuliahan, sekolah, dan juga untuk ngobrol-ngobrol pun secara tatap muka kita sangat sulit. Oh, yaudah itu aja yang saya tanyakan kepada Anda. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan bertanya kepada Azam. Ya, silahkan. Bagaimana pengembangan COVID-19 di Indonesia saat ini? Perkembangan COVID saat ini di Indonesia masih sangat tinggi ya. Pasalnya angka positif di Indonesia dalam sehari bisa menembus 10.000 lebih dan angka kematian juga tetap tinggi. Lalu apa saja gejala COVID-19 ini? Yang pertama itu biasanya demam dulu. Lalu setelah demam kita merasa kelelahan atau batuk. Setelah itu badan terasa pegel dan tidak nafsu makan ya. Kita juga tidak bisa merasakan rasa makanan seperti asin, manis, pedas. Tetapi juga ada yang terinfeksi virus COVID-19 tetapi tidak mempunyai gejala. Seperti yang saya sebutkan tadi. Oh, begitu ya. Lalu apa yang harus saya lakukan jika memiliki gejala COVID-19 dan kapan saya harus mencari pertolongan medis? Jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetap di rumah, isolasi diri, dan pantau gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Seperti itu sih. Oh, berarti cuma seperti itu saja ya? Iya. Oh ya, terima kasih. Ya, Azam. sama. Oke, baik. Terima kasih telah melakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.